Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf, mohon izin kepada CEO, co-founder Katadata, Bapak Meta Dharma Saputra, Bapak Ade Wahyudi, Direktur Katadata, dan Bapak Heri Susanto, Direktur Katadata. Sekali lagi, kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM memohon maaf, harusnya Pak Menteri Rosan Perkasa Roslani akan hadir, Pak. Tadi jam 1:30 hands over ke saya, karena beliau tiba-tiba ada kegiatan yang sangat urgent. Jadi di sini saya nggak akan mengurangi dan menambah apa yang menjadi sambutan dari Pak Menteri kami. Izin saya pakai kacamata, Pak. Ini menandakan sudah matang, bukan sudah tua ya, Pak ya. Kalau matang kan enak dimakan dan dirasakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan sambutan dari Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Bapak Rosan Perkasa Roslani. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Merupakan kehormatan bagi saya untuk berbicara di forum yang penting ini untuk menawarkan solusi dan mensinergikan langkah berbagai pemangku kebijakan menuju visi Indonesia Emas 2045. Katadata telah menjadi platform yang sangat penting membahas isu ekonomi, investasi dan hilirisasi dengan basis data dan riset yang bisa diandalkan dan juga berimbang serta konstruktif. Itu yang paling penting. Saya tambahkan tadi, Pak. Sore ini saya mendapat amanah dari Katadata untuk berbagi soal strategi investasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Di tengah tantangan global, Indonesia tetap resilience, mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di 5,03%. Tahun lalu, semua komponen ekonomi mengalami pertumbuhan yang sangat positif. Konsumsi rumah tangga dan investasi, yaitu pembentukan modal tetap bruto, berkontribusi masing-masing kurang lebih 54% dan 29% terhadap PDB Indonesia, diikuti oleh konsumsi pemerintah dengan persentase 8% dan ekspor bersih kurang lebih 2%. Untuk mencapai visi Indonesia 2045, pemerintah Indonesia berambisi mempercepat laju pertumbuhan ekonomi hingga 8%, yaitu dalam 5 tahun ke depan secara bertahap. Untuk itu diperlukan investasi dalam jumlah besar untuk mendorong produktivitas ekonomi. Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi global. Berdasarkan data ANKTAD, Indonesia merupakan tujuan investasi ke-18 di dunia. Pada tahun 2024, realisasi investasi telah mencapai 1.714,2 triliun atau 114,3 miliar US dollar, tumbuh 20,8% year per year. Investasi di bidang hilirisasi mencapai 407,8 triliun atau meningkat 8,63% dan menyumbang 23,8% dari total realisasi investasi. Dalam 5 tahun terakhir, realisasi investasi telah meningkat 2 kali lipat antara tahun 2020 sampai 2024. Selama periode yang sama, total investasi di sektor manufaktur melonjak 2,6 kali lipat menjadi 721,3 triliun rupiah. Menurut survei Financial Times, pertumbuhan pasar domestik dan perkembangan ekonomi
menjadi faktor utama yang membuat Indonesia menarik bagi investor global. Selain itu, stabilitas politik dan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah juga menjadi keunggulan tersendiri. Terkait dengan kebijakan investasi 2025-2029, pemerintah Indonesia memprioritaskan 9 sektor strategis yang memiliki potensi terbesar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah hilirisasi industri. Indonesia merupakan produsen utama global sumber daya alam strategik seperti nikel nomor 1 di dunia, timah nomor 2, bauksit ke-6, minyak kelapa sawit nomor 1 di dunia, karet nomor 1, ikan juga terbesar di dunia, dan rumput laut nomor 2 terbesar di dunia. Kami telah menyiapkan peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas dengan potensi nilai investasi sebesar 618 miliar US dollar hingga tahun 2040. Pada tahun 2040, kebijakan ini akan menciptakan 3 juta pekerjaan dan berkontribusi sebesar 326 miliar US dollar terhadap PDB dan 858 miliar US dollar terhadap ekspor Indonesia. Kemudian yang kedua adalah energi baru dan terbarukan. Indonesia merupakan rumah bagi berbagai sumber daya terbarukan dengan potensi kurang lebih sekitar 3.700 gigawatt, namun pemanfaatnya baru kurang dari 1%. Potensinya termasuk surya kurang lebih sekitar 3.294 gigawatt, angin 155 gigawatt, air 95 gigawatt, arus laut 63 gigawatt, bioenergi 57 gigawatt, dan panas bumi 23 gigawatt. Ketahanan pangan termasuk pertanian dan industri makanan. Indonesia merupakan negara populasi terbesar keempat, hampir 280 juta orang, dan sebagian besar merupakan kelas menengah. Indonesia juga menghasilkan pendapatan pasar makanan terbesar ke-6 di dunia, sebesar kurang lebih 233 miliar US dollar pada tahun 2023. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah investasi prioritas di bidang kesehatan, yaitu termasuk farmasi, alat kesehatan, dan layanan kesehatan. Indonesia mencatat pertumbuhan belanja kesehatan mengesankan, yang sangat mengesankan, yaitu pada tahun 2024 itu sekitar 40 miliar US dollar, dan kemudian di tahun 2030 akan mencapai 78 miliar US dollar. Dan porsi terhadap PDB dari 3,0% pada tahun 2011 menjadi 3,7% pada tahun 2021. Namun Indonesia masih mencatat defisit besar bahan farmasi aktif dan alat kesehatan. Kemudian yang kelima adalah pendidikan, termasuk pendidikan tinggi dan vokasi. Yang keenam adalah ekonomi digital, yang ketujuh semikonduktor, kemudian industri berorientasi ekspor, dan ibu kota Nusantara. Strategi untuk percepatan pertumbuhan, tahun ini Indonesia diprediksi tumbuh 5,2% oleh OECD dan 5,1% oleh Bank Dunia. Pertumbuhan tertinggi kedua di antara negara-negara G20. Sedangkan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan antara 3 sampai 3,2%. Dan kita butuh pertumbuhannya lebih tinggi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Untuk melompat dari negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan tinggi, investasi perlu berperan dalam mendorong revolusi produktivitas dengan lebih menekankan pada nilai tambah, adaptasi teknologi, dan inovasi. Ada satu hal yang ingin kami highlight dalam konteks menarik investasi berbasis inovasi
Indonesia menghadapi tantangan. Pengeluaran R&D Indonesia kurang dari 0,3% dari total produk domestik bruto. Relatif paling rendah di Asia. Selain itu, R&D di negara berkembang masih didominasi oleh pemerintah, sedangkan swasta justru berperan lebih besar dalam R&D di negara maju. Sepertiga angkatan kerja Indonesia lulusan SD dan hanya 10% lulusan sarjana. Sementara itu, ketersediaan tenaga kerja berkualitas menjadi pertimbangan utama bagi investasi berbasis inovasi. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan iklim investasi, kami akan highlight bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM telah melakukan berbagai terobosan dalam memperbaiki iklim investasi, yaitu yang pertama adalah memperkuat kepastian hukum melalui penetapan SLA atau Service Level Agreement dan prinsip fiktif positif melalui revisi PP nomor 5 tahun 2021. Kemudian penyempurnaan sistem OSS RBA dan meningkatkan integrasi sistem OSS. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami akan terus mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman media, khususnya Kata Data, dalam menyampaikan berita-berita ekonomi dan investasi yang berimbang, konstruktif, dan mendukung dari seluruh stakeholder. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami sampaikan salam dari Pak Menteri Investasi, Pak Rosan Perkasa Roslani, dan permintaan maaf beliau. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.